Halo semua, selamat datang di Autorider. Pada pertengahan tahun ini kita kedatangan sebuah moge baru yang dihadirkan Kawasaki untuk menggantikan generasi sebelumnya. Dia punya banyak sekali perubahan walaupun sebenarnya ada beberapa bagian yang masih kelihatan mirip. Ini adalah ZX-6R yang terbaru, dijual di Indonesia oleh Kawasaki dengan harga 359 juta rupiah on the road di Jakarta, artinya beda sekitar 20 jutaan dibanding generasi sebelumnya. Tapi tampangnya menjadi jauh sekali berbeda dan juga rasanya sepertinya akan menjadi jauh berbeda dibanding sebelumnya. Kita akan bahas motor ini satu persatu, detailnya seperti apa. Ini adalah first impression kami terhadap ZX-6R terbaru generasi 2023. Yang paling sangat kelihatan bedanya adalah di bagian depan sini. Karena kalau dilihat bagian belakang masih mirip dengan sebelumnya. Tetapi bagian depannya jauh lebih agresif sesuai sama tagline dari motor ini yaitu Super Sport Obsession. Motor ini itu makin mirip dengan ZX-10 karena di bagian depan ini dia desainnya jadi lebih gagah gitu. Lampu depannya sekarang lebih hitam sehingga kalau dinyalakan bagian yang kelihatan nyala hanya di bagian proyektornya saja. Jadi sebelah-sebelahnya itu di dalam mika ini warnanya hitam, legam. Lebih keker, lebih keren dan lebih gemuk. Apalagi di bagian depan sini ada semacam winglet dan chin spoiler mereka bilangnya. Jadi sedikit pembeda dibanding generasi yang kapasitasnya di bawah itu. Karena kalau lihat dari samping, dari belakang, ngelilingin motor ini, itu desain warna ini karena Kawasaki Indonesia hanya menghadirkan yang livery Kawasaki Racing Team ini, dia tidak menghadirkan warna lain khusus untuk ZX-6R yang terbaru ini. Jadi kalau dilihat-lihat mirip sama ZX-4R, ZX-25RR, itu dari belakang nih kelihatan, hampir nggak jauh beda. Susah banget dibedakannya kalau nggak ngelihat stiker 636 ini. Dan ngelihat bawah-bawahnya ya, terutama lebih keker. Tapi di bagian depan ini semua yang berbeda, bentuk ram airnya juga baru, dan yang pasti nanti kita akan lihat dia punya speedometer TFT 4,3 inch yang baru. Lalu di bagian tengah sini masih mirip-mirip saja. Tapi kalau kita lihat nih, yang lucu adalah di bagian sini dia. Kalau kita melongok di bawah mesin sini, itu kelihatan lebih kopong. Kenapa? Karena ternyata dia punya sistem knalpot yang baru. Jadi mesinnya masih pakai mesin yang sama, 636. Dia sekarang sudah comply dengan standar emisi Euro 5. Tenaganya yang dihasilkan sekitar 127 daya kuda atau 129 PS dan torsi 69 Nm. Dia punya beberapa bagian yang baru ya, seperti knalpot yang saya tadi bilang itu. Dia punya katalitik pindah ke belakang sehingga secara distribusi bobot dia sekarang jadi agak mundur. Nanti kita akan cobain pindah-pindahin motor ini. Itu dipegangnya jadi lebih enteng karena distribusi bobotnya berbeda. Kelihatan di depan sini dia lebih kopong, tetapi mesinnya dan sasisnya sebenarnya mirip-mirip saja. Dari situ fitur-fitur mesin masih mirip semuanya ya, ada traction control, ada riding mode, semua ada hadir di sana. Dan kalau kita lihat dia punya kaki-kaki yang juga keren, keker banget. Kita lihat di depan dia pakai shockbreaker Showa SFFBP, separate function fork big piston, diameternya 41 mm dan semua full adjustable. Kelihatan di sini, setelannya kiri dan kanan berbeda. Dan di belakang juga shockbreakernya warnanya hijau dengan lengan ayun yang keker banget. Bannya
sekarang pakai Pirelli Diablo Rosso 4. Jadi bukan kaleng-kaleng ya Mas Bro ya. Standarnya udah dapetnya begini, keren banget. Dan kalau kita lihat sistem pengeremannya juga makin mirip dengan ZX-10R karena di depan kalau kita lihat disc brake-nya 310 mm dan modelnya model bundar sempurna gini ya, bukan model wavy seperti yang lama. Dan dia sudah punya ABS, Anti-Lock Braking System yang namanya KIBS, Kawasaki Intelligent Anti-Lock Braking System. Kita coba lihat speedometer barunya, dia ya mirip-mirip ya sebenarnya dengan Kawasaki ZX25, ZX4. Tapi dia tampilannya seperti ini, dia tidak ada tampilan lain, hanya tampilan yang seperti ini nggak bisa diganti. Jadinya dia punya mode sport di sini, riding mode-nya ada yang lain kita coba, dia ada riding mode road, ada rain, dan ada rider nih harusnya. Nah, kalau riding mode rider Anda bisa menyetel powernya mau low apa full. Lalu kita bisa lihat ada menu apa di dalam sini, ada vehicle settings, Anda bisa mengatur shift lamp itu mau di berapa RPM Anda nyalain shift lampnya. Terus ada lagi display, Anda bisa ngatur brightness di sini, ngatur jam, ini bisa lihat jadwal servis, terus ada Bluetooth karena dia bisa connect dengan aplikasi Rideology dan setting unit yang ditampilkan di depan apakah kilometer atau mile. Keren ya? Lalu secara dimensi motornya masih mirip-mirip saja, tangki ini isinya 17 liter dan motor secara total bobotnya 198 kg, jadi secara di atas kertas sebenarnya masih mirip sama yang lama, tapi ini bedanya sama yang lama. Ada beberapa poin yang bisa kita cermati. Ini kita lihat ZX6R yang lama, kelihatan kan bedanya jauh banget di bagian depan sini. Kalau yang lama kan dia masih mirip lah dengan Ninja 250 atau ZX25. Yang baru itu mirip sama yang belakang tuh, sama ZX10R. Ya dengan lampu yang jauh lebih garang sih sebenarnya. Menurut saya lampunya lebih garang yang baru ya dibanding ZX10R. Nah ini kelihatan bedanya di bagian depan sini jauh beda banget. Terus di speedometer ini juga dia masih seperti Ninja 250 yang lama ya. Belum TFT. Jadi masih banyak analognya. Terus kelihatan di bawah sini dia sistem knalpotnya juga jauh banget bentuknya. Kalau yang baru kelihatan lebih simple gitu bentuk pipanya. Sementara di belakang juga knalpotnya yang ini modelnya chrome. Lalu di mesin dia masih pakai warna abu-abu, sedangkan yang baru jauh lebih garang dengan nuansa hitam. Kalau belakang nggak terlalu beda ya, mirip-mirip saja. Lalu yang beda lagi adalah dia sekarang pakai ban Pirelli. Kalau yang lama dia masih pakai Bridgestone Batlex. Oh iya, ketinggalan. Ini yang bedanya lagi disc brake-nya dia masih model kembang ya. Kalau yang baru kan dia sudah halus, mirip sama ZX10R atau ZX4RR yang di sebelah sini. Disc brake-nya juga dia udah nggak wavy lagi. Sen-nya juga jauh berbeda ya dibanding yang lama, bentuknya berbeda jauh, yang baru sudah LED. Jadi itu tadi bedanya ya, sama yang lama lumayan banyak bedanya ya, terutama bagian depan. Dan yang pasti berasa bedanya kemungkinan, sayangnya motor ini nggak bisa dihidupin karena hanya motor display saja. Tapi harusnya motornya jadi lebih nimble karena kalau didorong-dorong, dirasain duduk di atasnya, motor ini jadi kerasa lebih enteng. Padahal di atas kertas masih mirip-mirip saja, beratnya, mesinnya, sasisnya masih mirip. Tapi rasanya beda, jauh banget, kan? Dan ini adalah posisi riding saya di atas motor ini, masih mirip sama yang lama, stangnya juga under yoke sehingga pasti super sport feel banget buat di sirkuit nih, motor ini pasti enak banget. Oke, itu tadi video impresi pertama kami terhadap ZX6R yang baru. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kalau Anda tertarik dengan motor ini, sepertinya inden ya, karena sejak peluncurannya beberapa waktu lalu, ternyata hampir habis slotnya. Karena ternyata juga ada beberapa peminat ZX6 yang lama pindah ke ZX6 yang baru ini. Ya pastilah ya, motornya lebih keren soalnya, ya nggak? Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga yang sudah subscribe ke Auto Rider. Silakan subscribe kalau Anda belum, main-main juga ke website kami.
www.autorider.com dan juga follow kami di sosial media, Instagram dan TikTok kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye!